Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang surat lamaran, interview, dan profesionalitas kerja. Oke, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Nur Alisa Fitri dan ada teman saya bernama Widya Aprial Putri, Syabrina Aulia Putri, Jihan Padilla, Muhammad Satria Febrianta Bangun. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih contoh surat lamaran kerja itu. Yang pertama itu di sebelah kanan kita tuh ada tempat tinggal kita atau daerah kita. Di sini contohnya ada Temanggung 3 Maret 2017. Di sebelah kiri kita tuh ada kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan PT Semen Padang. Di mana di sini tuh tujuan perusahaan yang mau kita lamar. Di bawahnya lagi ada dengan hormat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin saat ini memerlukan pegawai sebagai karyawan. Oleh karena itu, saya mengajukan permohonan untuk mengisi posisi tersebut dan siap ditempatkan di mana saja. Kemudian ada saya yang bertanda tangan di bawah ini. Di contoh ini kita buat namanya si peri penolong. Tempat atau tanggal lahir itu ada Appiano Gentil 3 Maret 1908. Alamat Appiano Gentil, Milan. Agama Islam, lulusan dari SMKN 1 Milan. Di sini kita tulis data-data diri kita sesuai seperti contoh di atas. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak atau Ibu bersama ini, turut saya lampirkan, kalau kita ingin melamar pekerjaan, kita itu melampirkan fotokopi ijazah terakhir, kemudian ada pas foto 4x6, kemudian ada fotokopi KTP, dan yang terakhir ada daftar riwayat hidup. Oke, kemudian demikianlah surat permohonan kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya, sudilah kiranya Bapak atau Ibu dapat menerima saya bekerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Peri Penolong. Itulah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi di sini udah ada contoh CV yang menarik buat kalian yang ingin melamar pekerjaan. Jadi yang pertama udah pasti ada foto profil kalian di atas, lalu sebelahnya ada nama kalian. Terus di bawahnya itu ada bagian kalian itu lebih suka di bidang apa gitu. Kalau misalkan di contoh itu ada desain grafis. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada profile. Jadi profile diri kalian. Jadi kalian ceritain diri kalian itu kayak gimana, tapi singkat aja, nggak usah bertele-tele. Nah, selanjutnya di bawah profile itu ada pengalaman. Jadi pengalaman kalian tulis juga di CV-CV kalian itu. Misalnya kalian punya pengalaman ikut organisasi apa selama di kuliahan, seperti itu kalian tulis di CV. Nah, selanjutnya ada bagian pendidikan. Nah, di pendidikan itu juga kalian tuliskan di CV, kalian pernah sekolah di mana dan kuliah di mana. Nah, yang terakhir dalam CV itu kalian taruh keterampilan tuh. Jadi kalian tulisin aja gitu keterampilan kalian bisa ngapain, bisa ini, bisa itu. Ada pula yang harus kita hindari dalam pembuatan atau penulisan dari surat lamaran. Yang pertama itu kesalahan ejaan dan bahasa. Dan yang kedua itu ada informasi yang tidak relevan. Dan yang ketiga itu ada kurangnya personalisasi. Dan yang keempat itu tidak ada bukti yang konkret tentang keterampilan dan pengalaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat format surat lamaran yang benar dan baik. Yang pertama itu adalah kepala surat. Di dalam kepala surat itu terdiri dari nama pribadi, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor handphone, dan alamat email. Yang kedua itu adalah bagian isi, di mana bagian isi itu adalah perkenalan diri kita, tujuan kita untuk melamar, pengalaman diri kita, dan keterampilan diri kita. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana bagian penutup itu adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Apa itu nama terang? Nama terang itu adalah seperti hormat saya, tanda tangan, dan nama pribadi kita di situ. Di sini saya akan menjelaskan tentang penampilan yang baik dalam interview. Yang pertama ada pakaian yang rapi dan sopan. Pilih pakaian yang sesuai dengan budaya perusahaan dan industri. Pastikan pakaian Anda bersih, rapi, dan sopan. Yang kedua,
ada sikap yang percaya diri dan ramah. Yang ketiga, ada bahasa tubuh yang positif. Gunakan bahasa tubuh yang positif seperti mengangguk, tersenyum, dan melakukan gerakan yang rileks. Yang keempat, ada kebersihan dan kerapian. Dengan memperhatikan penampilan yang baik dalam interview, Anda dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuat kesan yang positif pada pewawancara. Saya mau menyampaikan beberapa contoh pertanyaan yang sering muncul saat interview kerja. Pertanyaan pertama, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Pertanyaan ini sering ditanyakan untuk tahu bagaimana kita mengenal diri sendiri. Pertanyaan kedua, kenapa mau kerja di perusahaan ini? Pertanyaan ini untuk melihat apakah kita benar-benar tertarik dengan perusahaan tersebut. Jadi, penting untuk tahu dulu tentang perusahaan sebelum wawancara. Pertanyaan ketiga, apa tujuan karir kamu? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk melihat apakah kita punya rencana dalam karir. Pertanyaan keempat, gimana cara kamu menghadapi tantangan kerja? Pertanyaan ini melihat bagaimana menyelesaikan masalah tempat kerja. Ada pula kesalahan dalam interview. Yang pertama itu keterlambatan, yang kedua itu kurangnya persiapan, yang ketiga itu jawaban yang kurang relevan, dan yang keempat itu sikap yang kurang profesional. Contoh profesionalitas kerja, yang pertama itu ada datang tepat waktu, yang kedua menggunakan bahasa yang sopan dan profesional, yang ketiga menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, yang keempat berkomunikasi dengan efektif dengan rekan kerja dan atasan. Mungkin sekian itu presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.